Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih Anda masih menyaksikan Newsline dan pemirsa di hari Selasa saatnya kami mengajak Anda, pemirsa setia Newsline untuk menebar kebaikan dengan cara berbagi kepada saudara-saudara kita yang tengah membutuhkan. Di segmen Gerakan Kebaikan di hari ini kami mengajak Anda untuk membantu dalam pengembangan pendidikan bagi anak-anak di Padaherang, Majalengka, Jawa Barat. Berlatar belakang banyaknya anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah karena keterbatasan biaya, ada inisiatif warga bernama Adi yang membuat wadah edukasi bagi warga sekitar dengan melalui belajar untuk masyarakat. Berbagai kegiatan diberikan kepada warga agar mereka memiliki bekal dengan mempelajari banyak hal agar mereka bisa terus berkembang dengan tetap menumbuhkan sifat toleransi dan gotong royong antar masyarakat. Namun demikian pemirsa, untuk tempat mereka berkumpul dan beraktivitas saat ini pun masih jauh dari kata layak. Ini menjadi kesempatan bagi Anda pemirsa setia Newsline untuk membantu mereka berkembang, maju dan juga berdaya. Bagi Anda yang ingin berpartisipasi mengulurkan tangan membantu untuk pembangunan saung belajar di Desa Padaherang, Majalengka, Jawa Barat, agar para murid yang belajar bisa mendapatkan tempat yang layak, bisa menyalurkan melalui Yayasan Benih Baik Indonesia melalui tautan berikut ini. Lalu pemirsa, apa saja aktivitas di saung belajar di Desa Padaherang, Majalengka, Jawa Barat? Kita tanyakan langsung dengan penggagasnya, Kustiadi atau Mas Adi melalui sambungan virtual. Halo, selamat siang Mas Adi, bisa diceritakan bagaimana awal mula Mas Adi dan juga rekan-rekan ini membuat saung belajar di sana? Halo, selamat siang. Ya, awalnya sih memang dari pergerakan kita juga dari desa dan banyak yang banyak yang kuliah dan jauh-jauh gitu, tapi kadang tidak ingat dengan desa sendiri, lupa dengan desa sendiri. Saya dan teman-teman juga tidak ada yang emang lulusan yang tinggi, hanya kita sebagai anak desa yang masih peduli dengan desa kami yang memang sampai saat ini semakin ke sini dengan perkembangan yang lumayan di dunia teknologi ini makin tertinggal, dan rasa kemanusiaan pun mungkin sedikit demi sedikit mungkin sudah hilang lah menurut kita. Makanya kita menggagas untuk menumbuhkan minat belajar, memberikan informasi dunia luar pada masyarakat khususnya. Ya, kita mencobalah sedikit demi sedikit, bahu-membahu dengan dana swadaya, kita bikin saung kecil-kecilan, perkumpulan kecil-kecilan. Kadang kita ke desa-desa sebelah, ke desa-desa luar kabupaten juga, membantu teman-teman komunitas yang memang ada kegiatan-kegiatan tentang kemasyarakatan. Gitu, Mas. Berarti ini inisiasi dari pemuda-pemuda asli desa untuk bisa berkontribusi demi generasi penerus di sana ya. Mas Adi, kemudian ini siapa saja yang bisa bergabung dalam saung belajar dan ketika masuk ke warga, respon warga seperti apa? Ya, kalau untuk bisa masuk sih siapapun bisa untuk bergabung, bisa semua orang, bisa dari orang-orang yang putus sekolah, orang-orang pelajar, mahasiswa, atau mungkin yang sekarang sedang berada di instansi-instansi terkait boleh bergabung. Karena tanggapan ketika kita turun ke masyarakat pun ya beragam responnya. Ada yang memang kita disangkanya kayak tanda kutip LSM yang seperti gimana gitu. Kadang ada yang disangkanya hanya pencitraan, banyak banget lah responnya. Sampai-sampai ketika kita awal kan biasanya kita mapping dulu di desa itu potensinya apa gitu ke desa-desa tuh. Misalkan apa yang bisa diangkat oleh kita, itu kadang ya ada juga yang tidak senang itu, sampai ya
beberapa kali kita dijamu apa ya, dijamu parang lah mungkin. Senjata-senjata tajam keluar rumah semua, disangkanya ya minta sumbangan dan inilah banyak hal yang seperti itu. Iya Mas Adi, tapi latar belakang dari para siswa yang belajar di sana seperti apa Mas Adi? Kalau para siswa sendiri ya di desa ya, ada yang memang sudah sekolah SD gitu, sekolah dasar, ada yang memang belum sekolah, ada yang memang tidak sekolah sama sekali, ada yang memang putus sekolah dalam artian ada yang cuma hanya SD terus tidak lanjut karena mau lanjut juga perlu biaya mencari kerja, ijazah tidak punya. Akhirnya kita mencoba rangkul satu persatu. Terus beberapa teman-teman juga yang memang tadinya hidup di jalanan, cobalah satu persatu kita cari cara juga untuk merangkul mereka. Tapi ya ketika kalau yang seperti itu yang dari jalanan, kalau dengan kita masih biasa berubah lah, udah berubah. Tapi ketika balik lagi ke keluarganya atau mungkin kembali ke lingkungan jalanan, kadang itu yang tidak bisa kita kontrol karena tetap balik lagi lingkungan sekitar yang bisa merubah anak-anak itu. Baik, tentunya ini memerlukan ekstra juga ya untuk bisa membujuk para anak-anak sudah ke jalanan bisa masuk untuk belajar lagi. Tapi Mas Adi, yang menjadi pertanyaan adalah selama ini kan sedang membangun saung belajar. Dari mana dana yang Mas Adi dapatkan untuk dapat membangun saung tersebut dan juga nanti ke depannya akan Mas Adi bangun seperti apa saung belajar ini? Ya untuk sekarang kan kita ya mencobalah kalau berusaha mencari penggalangan atau misalkan kalau untuk sebelum-sebelumnya kita dari donatur-donatur warga sekitar atau teman-teman yang patungan ataupun ya kadang di kebun ada pohon-pohon yang memang sudah harusnya ditebang ya kita manfaatkan, kita tebang, kita bikin kayunya untuk saung atau mungkin bikin meja-meja sederhana, tapi kan itu nggak lama, dipastikan ya lapuk lah, ada lapuk dan kurang layak gitu. Itu kalau misalkan ya syukur-syukur di dalam proses ikhtiar ini, di penggalangan ini terkumpul dan sukses, ya rencananya sih saya dan teman-teman ingin membuat saung dan aula juga agar mungkin bisa menampung satu tempat untuk banyak orang, setiap kumpulnya masyarakat untuk belajar, entah itu anak-anak maupun orang dewasa, dan alat-alat lainnya pun juga gitu, yang sekiranya itu bermanfaat lah untuk masyarakat, seperti itu. Baik. Karena lahannya juga kan, ya alhamdulillah kebetulan punya keluarga, saya juga udah izin sama keluarga, kalau untuk masyarakat, untuk sosial sih perbolehkan, alhamdulillah, seperti itu. Baik, artinya niatnya sudah ada, kini bagaimana bisa dibantu untuk dapat dibangunkan saung tersebut ya. Semoga dengan tayangan ini ada banyak pemirsa setia Newsline di luar sana yang bisa ikut berpartisipasi memberikan bantuannya agar saung belajar bisa berkembang lebih besar lagi. Terima kasih sekali lagi Mas Kustiadi atas informasi Anda dan juga semangatnya dari Majalengka, Jawa Barat. Selamat kembali beraktivitas Mas Adi.